Ya, 1 poin didapat timnas Indonesia dari kandang tim langganan Piala Dunia Arab Saudi. Lalu kira-kira apa yang menjadi kunci dari skuad Garuda bisa menahan Arab Saudi dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah Sintayong jelang laga kedua Grup C melawan Australia pada tanggal 10 September mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pelatih timnas Indonesia Nil Maizar dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, Bung Nil Maizar, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Oke, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bung Joy dulu saja. Bung Joy, lawan kita itu adalah tim langganan Piala Dunia. Lalu kemudian secara peringkat pun kita terpaut jauh. Tapi kok bisa ya kita mencuri poin di kandangnya, Bung Joy? Ya itu memang kejutan yang menurut saya manis banget ya. Main di kandang lawan dengan lawan yang salah satu yang paling berat saya kira di grup ini kalau dari atas kertas ya. Tapi dengan 9 pemain diaspora di starting line up, ternyata Indonesia bisa bahkan di babak pertama bisa sangat mendominasi ya, meskipun kalau dari ball possession ya tetap kalah. Tetapi kalau dari sisi menyerang, lalu di lapangan tengah bisa melakukan kombinasi-kombinasi segitiga yang menarik, pergerakannya pun sangat percaya diri, masuk ke kotak penalti bisa bikin 1 gol. Saya rasa unggul jauh ya sebetulnya di babak pertama, terutama kalau kita bicara 30 menit pertama dengan 1 gol. Cuma memang setelah pergantian pemain ada 5 atau 6 pemain yang diganti, rasanya memang permainan agak sedikit menurun, ditambah juga memang Arab Saudi berusaha keras untuk bisa memenangi laga. Dan mereka bisa dapat penalti ya, untungnya bisa digagalkan oleh Martin. Jadi memang ini 1 poin yang sangat berharga. Indonesia akan menjalani laga-laga yang juga berat lawan Australia, terutama nanti melawan Jepang, Bahrain, dan Cina. Tapi dengan 1 poin ini yang juga di luar prediksi saya, kemarin saya prediksi, saya harapannya sih draw aja ya. Kalau menang agak jauh, tapi ternyata bisa gitu draw ya. Prediksi saya lebih banyak kalah karena sejarah dan macam-macam. Tapi ternyata dengan permainan yang kompak dan rasanya dengan disiplin tinggi, solid di belakang, terutama kalau kita bicara pemain seperti Jai Isdes ya. Kalau konsisten terus, saya rasa Indonesia bisa bikin kejutan. Karena awal dari pengelompokan grup ini, saya pikir, waduh ini 4 aja berat nih kayaknya gitu. Tapi saya rasa sih kalau mainnya konsisten kayak gini ya, 3 sih dapat atau jelek-jelek 4 lah harusnya sih dapat. Kalau permainannya konstan kayak gini, cuma memang masih ada beberapa persoalan, terutama di lini depan. Pemain seperti Rafael Struijk, Ratnaro Ratmangun harus lebih tajam. Juga pemain-pemain yang dicadangkan untuk posisi itu, kan masih ada Hoki Caraka, masih ada Ramadan Sananta, masih ada Marcelino Ferdinand, yang saya sebetulnya sangat menuntut kepada Sintayong supaya level mereka bisa naik. Karena kan sejak dipegang Sintayong udah 2 tahun lebih ya, levelnya pemain-pemain terutama yang di breeding di dalam negeri ini kan sebetulnya progresnya nggak terlalu banyak gitu loh. Nah ini menurut saya Sintayong harus kerja keras untuk meningkatkan level kedua dari starting line up, karena kalau dari bagasi pemain yang tidak setara kondisinya dengan starting line up, rasanya Indonesia berat ya untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Itu aja. Oke. Ya, Bung Nil, sebagai mantan pelatih timnas Indonesia, tadi malam 9 pemain diaspora yang diturunkan, formasinya 3-5-2. Apakah memang ini strategi yang tepat digunakan oleh Coach Sintayong melawan Arab Saudi? Ya, saya lihat tadi malam kalau untuk taktikal strategi sudah sesuai dengan harapan kita ya. Karena kita di babak pertama itu kan kita masih menunggu apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Jadi ketika seluruh pemain itu menunggu dan sepertinya Arab Saudi kalau pertama tuh ingin menguasai bola dan menguasai permainan. Tapi dari sistem dan taktikal yang dihadapkan yang digunakan oleh STY, nyatanya kita membalikkan keadaan dan kita mencetak gol di menit 19, membuat semua peta analis, peta prediksi semua orang berubah. Mancini pun bingung, ini kok bisa begitu. Sehingga timbul kepercayaan dari pemain Indonesia, kita bisa menguasai pertandingan secara umum di babak pertama, walaupun di babak pertama itu sebenarnya kita bisa 1-0. Tapi ya sudahlah, karena intensitas serangan begitu tinggi dan Arab Saudi tidak mau malu di kandang sendiri, sehingga babak pertama kita tidak bisa menang.
Akhirnya babak pertama dengan menit ke 45 lebih kurang Ya. kita kebobolan dan 1-1. Dan ini di babak kedua pun kita udah berusaha untuk tetap mempertahankan keunggulan dengan taktikal yang kita gunakan, dengan seluruh source, seluruh pemain yang kita gunakan. Tapi nyatanya penggantian pemain antara yang inti dengan yang cadangan seperti yang dikatakan Bang Joy membuat sedikit lemahnya permainan kita. Di samping Ya. juga kondisi dari stamina yang selesai di menit 80 sampai 90 sampai injury time, penambahan penambahan menit sampai 9 menit itu kita tertekan. Tapi alhamdulillah kita bisa mempertahankan ini dan kita mendapat 1 poin, dan Ya. dengan 1 poin ini merubah segala-galanya. Kita menjadi tim yang diperhitungkan dan mudah-mudahan ketika kita melawan Australia kita bisa mengalahkan Australia di kandang sendiri, sehingga harapan kita kalau nggak 3, nggak 4, mudah-mudahan kita dapat. Gitu, Ya, Bang. ya, Bung Nil, harapannya memang kita bisa mencuri poin, tapi kemudian tidak sedikit juga yang mengatakan sebetulnya semalam itu kita juga bisa menang. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan kayaknya bisa nambah gol deh begitu ya. Nah ini kenapa kemudian dengan lini penyerangan kita ini yang sepertinya menurut saya setiap pertandingan itu selalu menjadi bagian yang dikritisi begitu setiap timnas main, Bung Nil, menurut Anda gimana? Ya, saya melihat memang bukan kelemahan ya. Memang ini harus harus dievaluasi karena Rafael Struijk tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Bahkan di menit ke 70 dia sudah merasa capek kalau saya lihat. Tapi ya memang itu STI tidak mempertahankan dia. Mungkin STI memperkirakan pengganti dia tidak setara yang pengganti dia di bangku cadang tidak setara dengan dia. Tapi harusnya STI sudah mulai mengevaluasi apa yang dilakukan di babak kedua. Dan itu kelihatan dari serangan balik di menit ke berapa, 90 kalau nggak salah saya, itu harusnya cetak gol dan tidak bisa mencetak gol. Ini memang kelihatan sedikit antara pemain pengganti dan pemain yang cadangan di pen itu belum sama dengan pemain yang diganti, dan ini juga evaluasi buat STE. Mudah-mudahan Ya, nanti melawan Australia STE bisa memperbaiki ini sehingga kita tidak tidak menurun. Harusnya kan oke. konsisten. Tapi dengan Ya, situasi ini, dengan mempertahankan 1 gol ini, saya juga perlu perjuangan. Karena kalau kita tidak mempertahankan 1 gol ini, dengan segala pergantian pemain dari kita maupun dari Arab Saudi, kita hampir terancam loh. Hampir gol. Tapi itulah kehebatan dari kiper Martin Paes yang bisa menyelamatkan oke. sehingga kita bisa kebobolan. Itu yang harus kita perbaiki di bukan betulan di pertandingan kedua melawan Australia, apalagi kita sebagai tuan rumah. Gitu, Bang. Ya, oke, baik. Bung Joy, kerjasama di lini tengah sudah baik, nyampe di depan buntu begitu. Bung Joy, bagaimana? Nah, Sebetulnya bukan buntu, tapi memang saya lihat bridging dari lini tengah yang sudah sangat bagus menurut saya. Karena kalau tadi Nil bilang pergerakan pemain itu sangat bagus di lini tengah, karena memang formasi 3-4-5-2-1 atau 3-4-2 itu memang sudah jadi patternnya STY, dan itu oke. betul-betul sudah lancar di hampir setiap pertandingan, dan memang tinggal finishing touch ya, karena saya lihat di babak kedua terutama hanya ada 3 atau 4 Indonesia bisa masuk menyentuh bola di kotak penalti Arab Saudi. Ini yang menurut saya kalau dari 3-4 itu ada 1 atau 2 peluang shot on target sudah oke. Tapi kemarin shot on targetnya juga cuma 1, itu pun nggak terlalu bagus gitu. Jadi memang Oke. masalahnya di penyelesaian akhir, dan saya rasa pemain seperti Rafael Struijk harusnya bisa ada improve ya. Marcelino Ferdinand kan kita lihat ketika mereka dia main di U23 lawan Jordania, itu udah kelasnya udah kelas elit Asia gitu loh. Tapi kok stagnan. Kesini Marcelino udah nggak bisa bikin gol lagi. Nah ini yang Oke. rasanya tetap itu yang jadi tuntutan saya, karena kalau kita bicara pemain dan pelatih, meskipun Sintayong tidak setiap hari bisa ketemu Marcelino atau ketemu Rafael Struijk,
tapi dia harusnya udah punya rencana yang sangat jelas ya terhadap Marcelino, terhadap Hoki, terhadap Ramadan Sananta di lini depan, supaya mereka bisa lebih tajam, lebih klinikal. Ya. Kira-kira dari 3 peluang bisa jadi 1 gol gitu ya. Nah ini yang harusnya sih tetap bisa menjadi perhatian, karena menurut saya begitu Indonesia stuck tidak bisa mencetak gol, ini akan jadi problem karena Ya. kemungkinan kebobolan juga selalu ada gitu. Jadi kalau menurut saya lini depan memang harus dipertajam, dan itu tugas yang sangat berat bagi Sintayong, tapi harusnya dia bisa karena kita tahulah kualitasnya dia bisa gitu loh. Dan ini yang PR besar bagi Sintayong dan tim, karena lini belakang Oke. saya rasa solid, apalagi sudah ada Martin, Jai Ya. juga bermain luar biasa, lini tengah juga solid, disiplin, tinggal lini depan. Kalau lini depan Oke. bisa diperbaiki, saya optimis Indonesia bisa melangkah lebih jauh dari sekedar putaran ketiga. Oke, kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai pemain debut kita, Martin Paes, dan juga kemudian peluang Indonesia melawan Australia. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Bung Nil berbicara mengenai penampilan individual yang tadi malam paling banyak disorot itu mengenai kiper debutan kita, Martin Paes, yang kemudian akhirnya disebut menjadi pahlawan begitu. Tanggapan Anda, penilaian Anda mengenai penampilan kiper timnas kita ini bagaimana, Bung Nil? Ya, secara umum selama 2 kali 45 sangat luar biasa. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia tampil selama pertandingan. Satu hal yang membuat tim ini bagus, tentu keberadaan seorang goalkeeper di daerah pertahanan terakhir. Dan Martin Paes ini memberikan semacam ketenangan buat seluruh pemain dan keyakinan bahwa di belakang saya ada seorang goalkeeper yang bisa memberi ketenangan buat seluruh tim. Nah, itu membuat tim itu kondusif. Dan Martin Paes menunjukkan beberapa penyelamatan dia di babak pertama, dan juga penyelamatan dia yang paling heroik itu adalah ketika menahan tendang penalti dari seorang kapten kesebelasan dari pemain Arab Saudi yang menyebol gawang Argentina ketika Piala Dunia. Nah, dan pantas dia menjadi pemain terbaik. Dan menurut saya ucapan selamat buat Martin Paes. Mudah-mudahan di pertandingan nanti melawan Australia dia memberikan kontribusi yang bagus dari pertandingan melawan Arab Saudi. Gitu, Bang. Oke, Bung Joy, kita bicara mengenai peluang kita melawan Australia ya nanti di tanggal 10 September di GBK. Tidak hanya pertandingan kita kemudian melawan Arab Saudi yang mengejutkan, tapi kemudian pertandingan Bahrain Australia juga memberikan hasil yang mengejutkan. Ternyata kalah melawan Bahrain. Nah ini peluang kita melawan Australia bagaimana nanti di tanggal 10, Bung Joy? Ya, harus dicatat bahwa Australia sebetulnya kemarin sangat mendominasi ketika melawan Bahrain ya. Sayang memang pemain mereka ada yang di kartu merah, striker mereka Yengi di kartu merah, jadi memang agak pincang. Tapi dengan 10 pemain mereka tetap bisa menekan Bahrain, ini yang harus jadi catatan ya. Tidak boleh memandang remeh karena ini tim juga kuat, mereka dominan juga melawan Bahrain, cuma memang hasilnya tidak bagus. Nah ini kalau ini disadari, saya yakin sih dengan kepercayaan diri setelah bisa menahan Arab Saudi, Indonesia peluang menangnya lebih besar lah. Itu tadinya saya pikir kalau misalnya Indonesia kalah melawan Arab Saudi lalu ketemu Australia agak berat juga, apalagi kalau Australianya menang. Tapi sekarang semua situasi menguntungkan Indonesia, apalagi tadi seperti Neil bilang, sekarang Indonesia punya kiper yang posturnya itu begitu menakutkan lawan juga ya, 191 cm, percaya diri, ada Jai juga di depan dia. Itu jadi di lini belakang itu confidence-nya luar biasa. Jadi saya yakin sih melawan Australia, apalagi mainnya di GBK dengan dukungan penonton yang luar biasa, prediksi saya sih bisa menang. Dan bahkan kalau bisa menang melawan Australia itu jalan sudah sangat-sangat terbuka ya buat Indonesia untuk berbicara lebih jauh lagi. Belum bicara soal lolos ke putaran final lah, tapi at least dengan kemenangan melawan Australia di GBK ini confidence-nya akan sangat tinggi, melebihi era manapun sebetulnya ketika Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Dan mudah-mudahan sih Australia belum pulih ya, belum pulih dari kekalahan secara mental, belum pulih. Jadi mereka datang itu dengan kepercayaan diri yang agak kurang, sementara Indonesia lagi tinggi-tingginya. Dan itu ditambah dengan dukungan penonton, atmosfer yang luar biasa. Saya yakin sih
bisa menang 1 gol atau dua gol gitu. Kalau mainnya konsisten dan dalam waktu singkat barisan striker Indonesia bisa mempertajam diri. Karena itu yang menurut saya masih menjadi PR. Dan lini kedua juga harus bisa melakukan penyelesaian akhir ya. Kalau misalnya masuk ke kotak penalti sulit, wall pass 1-2 juga sulit, mungkin tendangan-tendangan dari jarak jauh bisa dicoba, tapi memang Australia punya pertahanan juga cukup baik. Jadi barangkali semua rencana yang sudah rencana B, rencana A, rencana C, harusnya semua bisa dilakukan dengan cepat transisinya itu. Jangan mandek satu, kemudian rencana B-nya sulit. Nah, itu saya kira Sintayong harus bisa melakukan itu simulasi dalam 2-3 hari. Kira-kira begitu. Oke. Ya, Bung Del, kita bisa menang lawan Australia, tapi kayaknya kita juga bisa menang melawan China deh. China dicukur sama Jepang 7-0 begitu. Ini jangan-jangan kita mungkin bisa ke peringkat ketiga nih kayaknya. Jangan-jangan. Gimana menurut Anda, Bung Del? Iya, sepak bola itu ya bisa juga matematika Bang, tapi bisa juga tidak matematika ya. 3 tambah 3, 6, bisa juga 3 tambah 3, 9. Begini, kita kan menang ini lawan Australia, insya Allah menang kan. Kalau itu menang, berarti peta kekuatannya berubah ini. Orang tidak memperkirakan kita menganggap apalah Indonesia ini. Tapi kalau insya Allah kita menang lawan Australia, iya bisa aja kita menang lawan Cina. Tapi yang penting buat saya adalah ketika Indonesia besok melawan Australia, ya seperti yang Bang Joy bilang, kepercayaan diri yang sudah ada itu tetap dipegang, dipelihara, bahwa kita bisa loh. Kita bisa berbicara di Asia. Dengan situasi saat ini, kondisi saat ini kita bicara di Asia. Kita bisa mengalahkan mengalahkan Arab Saudi sampai menit ke-30, kita bisa menang 1-0. Ya. Masih bisa yang kemarin mengalahkan Argentina yang juara Piala Dunia bisa dikalahkan di babak pertama, hampir kalah ya. Tapi di menit akhir kita 1-1. Nah, lawan Australia itu kita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ada Martin Paes di belakang, ada Bang J nama di belakang, ada Rizky Ridho yang mulai menapak kompetensi dirinya lebih bagus. Ya, ini artinya kita beda. Dan kepercayaan diri yang kita dapat kemarin kita draw, kita mendapatkan 1 poin. Itu artinya sangat luar biasa. Yang membuat Mancini gerang-gerang kepala. Dengan segala kekuatan dia bombardir kita di menit ke-80, 90. Tapi dengan keteguhan, dengan kompak defense-nya di belakang. Dan kita sebenarnya bisa membalasnya, membuat kemenang. Kalau bisa counter nanti kita bisa menciptakan gol. Tapi ya sudahlah, yang penting Indonesia bisa mendapatkan poin 1-0 dan kita dibicarakan di seantero dunia, oh Indonesia bisa menahan, itu tidak cukup. Nah sekarang bagaimana ICT mempersiapkan tim ini secara utuh, mencari starting 11 yang layak, yang bagus untuk bisa mengalahkan Australia. Mudah-mudahan kita menang. Oke, baik. Kita tunggu nanti Australia kita buat geleng-geleng di tanggal 10 ya nanti ya. Kita bersabar saja. Terima kasih Bung Nel, terima kasih Bung Joy sudah bergabung sama kami di Prime Time News.